Pemirsa Jawa Pos TV, jumpa lagi dalam Jateng Talk, perbincangan tentang masalah-masalah aktual bersama tokoh-tokoh di Jawa Tengah. Kali ini tentang 2 tahun kepemimpinan PJ Bupati Jepara, Pak Edi Supriyanto. Pemirsa, Pak Edi ini menjabat mulai tanggal 22 Mei 2 tahun yang lalu dan akan berakhir pada 22 Mei tahun ini, beberapa hari lagi. Banyak prestasi yang telah ditorehkan untuk Jepara ini. Dan kali ini saya akan berbincang langsung dengan Pak Edi Supriyanto. Apa kabar Pak Edi? Baik, selamat sore. Sehat Pak? Sehat. 2 tahun kepemimpinan Pak Edi Supriyanto di Kabupaten Jepara. Ya. 2 tahun itu tidak sebentar Pak, tapi Ya, cukup lumayan lah ya. Cukup lama. Ya. Karena ada bupati yang jabatannya tidak sampai 2 tahun. Ini Pak Edi Supriyanto ini PJ, tapi sudah 2 tahun. Perasaannya gimana Pak Edi? Terima kasih Pak Baiki. Jadi perasaannya ya biasa saja. Yang penting tugas dari Pak Presiden, tugas dari Pak Menteri Dalam Negeri, dan tugas dari Pak Gubernur sudah kita laksanakan dengan baik gitu. Jadi ya seperti biasa gitu. Dulu ketika diangkat pertama kali 22 Mei 2 tahun yang lalu, ya, Pak Edi membayangkan nggak bakal menjabat sebagai PJ Bupati Jepara sampai sejauh ini? Tidak ya. Jadi pada saat diangkat tanggal 22 Mei 2022, ya kita kan mendapat surat keputusan. Jadi kita berpikiran 1 tahun nanti dievaluasi oleh pimpinan. Itu aja. Jadi setiap 3 bulan ada evaluasi rutin, dan 1 tahun kemudian juga dievaluasi kinerjanya PJ ini seperti apa, apakah targetnya terpenuhi dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah selama tahun pertama, tahun kedua, insya Allah target bisa terpenuhi Pak Baiki. Ya. Selama 2 tahun ini masyarakat ternyata melihat bahwa perubahan Jepara itu luar biasa, Pak Edi. Nah, Pak Edi sendiri melihat Jepara ini selama 2 tahun terakhir ini seperti apa? Jadi tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat, seperti kita di Bajikwam ada yang penurunan stunting, menurunkan inflasi, menjaga inflasi, termasuk juga penurunan kemiskinan, itu harus kita jalankan. Nah, prinsip tahun pertama dan kedua, semua unsur yang disampaikan itu sudah kita laksanakan dengan baik. Jadi semakin baiklah perekonomian juga semakin baik, inflasi juga terjaga, dan stunting termasuk kemiskinan juga bisa kita turunkan. Ada program-program khusus atau treatment khusus Pak untuk memajukan Jepara ini? Sebetulnya memang unik ya Jepara. Jadi begitu saya dilatih ini, apa sih sebetulnya yang bisa kita kerjakan. Makanya begitu saya dilatih, saya kumpulkan dari Pak Sekdanya, Pak Asisten, Kepala OPD, Pak Camat, dan harapannya yang pertama ada belanja masalah. Nah, dari belanja masalah itu kita bukalah portal pengaduan di lapor Bupati, Wakil Bupati, termasuk juga Instagram saya, termasuk Instagramnya Pemda, dan termasuk WA saya ini. Ya. WA saya ini saya berikan ke masyarakat. Jadi dari situlah kita berinteraksi. Apa sih kemauan dari masyarakat? Jadi interaksi langsung masyarakat dengan bupatinya. Langsung. Dan saya sampaikan kepada Kepala OPD, kalau ada aduan dan lain sebagainya bisa dilaksanakan dengan baik. 1 hari harus selesai. 1 hari harus selesai. Harus selesai. Luar biasa. Harus selesai.
Dan tentu sudah banyak kemajuan-kemajuan, Baik. prestasi-prestasi di Kabupaten Jepara ini, Pak Edi, Ya. baik dari sisi ekonomi maupun yang lainnya. Nah, Pak Edi melihat perekonomian Jepara seperti apa? Kalau kita melihat pada saat COVID memang terjadi agak sulit ya. Ya. Jadi semua gerak langkah terbatasi. Tapi semakin lama COVID sudah selesai, UMKM juga tumbuh. Kita lihat di Jepara ini ada 80.000 UMKM yang kita berikan kesempatan di ruang-ruang pergerakannya, ada event-event kita berikan kesempatan. Kemarin ada event kita berikan kesempatan UMKM-nya. Nah, ini nanti tanggal 23 sampai 25 juga ada peringatan Hari Hadkitnas, Kebangkitan Nasional, kita libatkan juga UMKM. Jadi prinsipnya apabila kita ada event, saya minta UMKM ini dilibatkan. Itu, Pak. Tempo hari bahkan dilakukan event secara khusus itu semacam pameran internasional. Ya, Jepara Buyer Weeks ya. Ya. Jadi itu untuk pertama kali, Pak? enggak, sudah 2 kali. Oh, sudah 2 kali. Tapi melalui online. Ya. Ya kemarin kan masih ada COVID-nya gitu ya. Ya. Dari online, nah sekarang ini juga sudah diberi kesempatan untuk kita masyarakat. Dan itu pun inisiasi dari teman-teman dari Mebeler ya. Jadi hampir banyak dari pengunjung luar negeri melihat. Tapi sekarang ini perekonomian Jepara cukup bagus. Oh. Iya. Dari sisi yang lain, misalnya sektor pendidikan, infrastruktur, pariwisata, seperti apa, Pak? Kalau kita bilang infrastruktur, jalan misalnya, Ya. Kabupaten Jepara ini luas jalannya hampir 875 km. 875 km. Nah, jujur aja baru kita bisa backup 87%. 87%. 13%-nya masih dalam perawatan. Oh. Itu untuk jalan kabupaten. Ya. Sedangkan jalan provinsi pun juga begitu. Jadi ada 3 ruas jalan, salah satunya di Jepara Keling-Kelit, Ya. Keling-Kelet Keling, Ya. Jepara Kelet Keling. Nah, ini sepanjang 35 km. Memang banyak pengaduan oleh masyarakat sampai ke saya, dan kami sampaikan ke provinsi. Dan alhamdulillah, Karena ini jalan provinsi ya, Pak? ya. Alhamdulillah respon cepat dari Pak Gubernur, Pak Sekda, dan dinas terkait Bina Marga Provinsi langsung terjun ke lapangan, dan kita lihat sekarang jalan Jepara Kelet Keling sudah ada perbaikan. Insya Allah Ya. nanti kalau ada bantuan dari pusat di overlay lah. Ya. Overlay. Pemirsa, jalan Jepara Keling-Kelet yang disebutkan Pak PJ Bupati tadi itu menghubungkan antara Jepara dan Kabupaten Pati ya, Pak. Perbatasan ya. Ya, lewat jalur tepi pantai, Ya. terus sampai Pati di sana, kemudian kalau terus ya sampai ke Surabaya. Ya. Nah, dari sisi angka penurunan kemiskinan, kabarnya itu Jepara juga luar biasa. Ya, jadi kemiskinan kita pertama di 6,88%. Ya. Baik. Nah, sekarang ini kita bisa menekan sampai 6,1%. Oh, Insya Allah nanti di akhir 2024 ini kita bisa menekan kemiskinan ekstrimnya sampai 10.000, masih ada 10.000 orang. Ya, jadi kita masih kerja keras, kita masih bisa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi paling tidak sudah turun gitu. Ya, jadi pemirsa, betul-betul banyak prestasi yang ditorehkan oleh Pak Edi Supriyanto selama menjabat PJ Bupati Jepara 2 tahun. Tidak berlebihan kiranya kalau saya bilang bahwa inilah PJ rasa bupati yang sesungguhnya. Tapi pemirsa, kita rehat sejenak, tetap di Jawa Pos TV.
Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan kembali perbincangan tentang 2 tahun kepemimpinan PJ Bupati Jepara, Pak Edi Suprianto. Dan Pak Edi sudah banyak menorehkan prestasi selama 2 tahun kepemimpinan itu. Salah satu di antaranya prestasi yang luar biasa itu adalah penghargaan itu Adipura. Tahun pertama bahkan Pak Edi sudah langsung mendapatkan Adipura Kencana. Ini adalah Adipura ke-15 kalau tidak salah ya. Betul. Adipura ke-15 dan itu Adipura Kencana di Jawa Tengah barangkali tidak ada ya Pak yang mendapatkan Adipura Kencana ini. Yang kota sedang baru Jepara ya. Dan itu diterima oleh Pak Edi Suprianto. Nah, tahun ini juga mendapatkan lagi yang ke-16 ya. Tapi bukan Kencana. Dipinjam orang dulu. Ya, tapi tetap Adipura ya, gitu. Jadi 16 berturut-turut. Ya. Nah, apa yang Pak Edi lakukan dalam rangka mempertahankan Adipura ini? Jadi memang betul. Kebersihan salah satu utama kota itu menjadi baik. Jadi kekompakan antara pemerintah, masyarakat dengan kita harus mengawal Adipura ini menjadi suatu kebiasaan. Jadi jangan pada saat dinilai kita harus bekerja, tidak, tapi setiap hari pun kita juga harus diberikan rasa tanggung jawab kita. Contohnya adalah membuang sampah, ya, membakar sampah itu harus ada aturannya. Ya. Ini saya sudah perintahkan ke DLH dan melihat kota Jepara kan walaupun kecil tapi bersih Mas. Ya. Resik gitu loh. Nah itu sama seperti itu. Jadi kota cilik tapi resik, enak dipandang, enak bernongkrong kan. Ya. Gitu. Nah komitmen antara pemerintah dan masyarakat ini yang harus dijaga terus. Itu Pak Pai. Dan ini pemirsa berkaitan langsung dengan tentu saja pariwisata. Ya. Itu yang Jepara ini terkenal dengan kota 1000 pantai gitu, karena memang membentang ini sepanjang kira-kira 60 km itu adalah pantai-pantai yang berpasir putih. Ya, belum lagi Kepulauan Karimun Jawa yang memang sudah terkenal di mancanegara itu. Maka Pak Edi mencanangkan kebersihan itu terkait dengan pariwisata. Betul. Nah, perkembangannya seperti apa Pak di sektor pariwisata? Jadi pariwisata kita semakin membaik ya. Saya ralat jadi pantai yang bersih ini sekitar 83 km. 83 ya. Pesisirnya. Oh iya. Jadi sangat indah sekali kalau ya, nanti pergi ke Jepara akan disuguhi dengan pantai-pantai yang sangat indah sekali. Ya. Jadi saya bilang ke Dinas Pariwisata, ayo kita ini potensi besar di pariwisata. Nah setiap bulan, mungkin setiap malam minggu, ya, saya akan ada event-event gelar seni yang kita sebut sekarang di desa itu sedekah bumi. Ya. Nah itu kita angkat, kita pamerkan, kita tampilkan seperti kemarin pamerkan di Bandengan. Ya. Ya. Nah itu seperti kayak Jambul Banyumanis, ya, itu sudah ada. Nanti apalagi itu pun dari Jepara asli yang kita sebut sedekah bumi, kita tampilkan di dalam event-event pariwisata. Nah, disitulah nantinya kita buat suatu pertunjukan seperti kayak di Bali. Ya. Kalau Pak Baiki tahu di Bali kan ada Uluwatu ya. Betul. Nah, di situ ada tari kecak ya, yang sangat indah dan sangat bagus. Nah, ini saya harap di Jepara juga begitu. Ada momen pentas seni. Gelar seni setiap malam minggu. Saya sudah minta ke pariwisata untuk mengagendakan. Jadi nanti turis-turis asing tidak hanya lewat Jepara kemudian menikmati keindahan Karimun Jawa, ya, tapi juga stay di Jepara. Ya. Karena hotel Jepara sekarang sudah cukup bagus, ya, dan taraf internasional juga. Ya. Di pantai ada hotelnya, kita bisa lihat pantai kan gitu ya. Ya. Jadi potensinya banyak lah, ya, baik itu. Nah pemirsa,
Yang kita gunakan untuk pengambilan gambar ini adalah Pantai Kartini. Dan tadi bagian dari Pantai Kartini telah direnovasi, namanya PJ Sunset. Itu kreasinya langsung oleh Pak Edi Suprianto ya. Betul. Jadi yang kita pakai tadi ternyata sore ini indah sekali, nikmat sekali untuk mendengarkan musik sore hari, minum teh gitu. Jadi PJ Sunset ini dulunya luasan pinggir di pantai yang banyak sampahnya. Oh, Sampahnya banyak sekali Pak Bek. Iya. Nah ini wah ini kok bagus banget ya kalau kita bersihin. Makanya 3-4 hari saya perintahkan untuk PUPR, terus pariwisata, perhubungan, ayo sungkuyung, DLH, semua dibersihin. Dan sekarang bisa dilihat di sana kita bisa tampil musik, nongkrong sambil minum kopi, dan hasilnya lumayan. Bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat gratis lagi. Dan tadi sudah dipamerkan ke seluruh pejabat di Pemkab Jepara, mulai dari sekdanya, para asisten, semua kepala dinas dihadirkan minum kopi bersama-sama di PJ Sunset. Namanya kok PJ, Pak? PJ itu Pancen Jos. Oh, Pancen Jos. Bukan pejabat ya. Kebetulan yang nemoknya Pak PJ, Pancen Jos. Gitu. Pak Edi, ini selain banyak program yang dijalankan, itu ada inovasi yang baru juga dicetuskan, yaitu Bilang Bapak. Itu inovasi apa atau program apa Pak itu? Oh itu kan Dukcapil ya. Dukcapil kalau kita mendapatkan anak lahir, ada anak lahir, terus kita langsung dapat akte kelahiran. Oh, langsung? Langsung. Jadi begitu anak brojol langsung dapat akte. Jadi tidak pakai pengajuan? Aplikasi sudah. Aplikasi. Dan kalau perlu datang petugasnya begitu lapor Pak ini ada yang lahir, langsung didatangkan, diproses. Kalau itu betul anaknya ya sudah. Dapat akte. Kalau bukan anaknya ya nggak beda proses gitu kan ya. Nah, Pak Bupati itu Jepara ini ya termasuk sebenarnya ada di bukan di jalur jalan nasional, karena jalan nasional itu Dendeles lewat Semarang, Demak, kemudian Kudus, Pati dan seterusnya. Nah, Jepara ini ada di ujungnya. Tapi dengar-dengar Pak Edi Suprianto juga getol memperjuangkan jalan tol supaya lewat sini. Betul. Jadi memang kita kepengen Jepara itu maju. Salah satunya jalan yang perlu kita minta adalah jalan tol. Kami sudah menyurat ke Pak Menteri PUPR, insya Allah sih 2030. Tetapi apabila ada investor yang mau, dipersilakan. Nah ini nyuwun tolong dengan Pak Bahiki, kalau ada kenalan investor datang Jepara membuat jalan tol, kita senang. Panjangnya 35 km dari Demak sampai ke Jepara. Itu ada dua alternatif yang bisa dipakai, bisa di pinggir laut, bisa di jalan tengah. Ya nggak mahal, tapi kalau kita nggak punya duit juga nggak bisa bangun. Cukup 12 T sampai dengan 20 T. Nah ini pemirsa, kalau ada yang punya duit, invest di Jepara, bikin jalan tol. Perkembangan Jepara itu luar biasa dari sisi pariwisata, ekonomi, sosial, budayanya. Ini belakangan berkembang sangat pesat sekali. Pak Bupati itu ini kan pemilihan bupati masih belum juga dilaksanakan. November. Itu masih akan ada sekian perjalanan, berapa bulan lagi. Apalagi yang akan harus dilakukan di Jepara ini? Jadi kita ini kan dalam menghadapi pilkada di bulan November ya. Nah, nanti memang kita jaga juga kondusivitasnya. Kita minta semua PNS bersikap netral. Dan dikawal betul agar tidak terjadi permasalahan. Silakan siapapun juga yang kepengen menjadi bupati, wakil bupati, sudah ada tata caranya, mendaftar dan sebagainya. Kalau kita sebagai melayani lah gitu ya. Pemirsa,
sangat menarik perbincangan dengan Pak Edi Supriyanto tentang 2 tahun kepemimpinannya ini. Tapi sekali lagi kita rehat sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan kembali perbincangan tentang 2 tahun kepemimpinan PJ Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanto. Pak Edi, Ya. belakangan ini di Jepara itu banyak event-event besar, yang antara lain juga memecahkan Museum Rekor Indonesia. Ya. Nah, itu apa bisa dijelaskan, Pak? Sebetulnya kita nggak rekor yang kita kedepankan, tapi budaya seperti adalah kulinernya. Ya. Nah, kuliner yang Jepara ini kan ada pindang serani. Ya. Kenapa pindang serani? Karena Jepara ini kan banyak ikannya. Nah, memanfaatkan ikan laut yang dibuat masakan dengan rempah-rempah itu sangat luar biasa. Di samping memberikan pembelajaran kepada masyarakat, ayo gemar makan ikan. Kalau kita gemar makan ikan, berarti stuntingnya bisa turun. Oh ya. Makanya kemarin ada filosofi penyajian pindang serani sebanyak 9.783 porsi, dan itu dibuat dan tanpa anggaran APBD semua. Semua tidak APBD dari masyarakat dan kita sajikan kepada masyarakat. Sekali lagi filosofinya adalah untuk gemar makan ikan. Oh. Itu yang pindang serani. Ya, pemirsa, pindang serani itu kuliner khas Jepara. Ini masakan ikan berkuah dengan bumbu rempah-rempah. Adanya itu cuman di Jepara. Dan ini tempo hari diungkapkan dengan penyajian pindang serani 9.783 porsi. Itu. Maka Jepara ini ramai sekali. Nah, ada lagi Pak Bupati itu pemecahan menyeduh kopi. Nah, jadi Jepara ini kan salah satu juga penghasil kopi. Ya. Ada sekitar 10,2 hektar yang digunakan untuk ditanam kopi. Ya. Nah, ini kopi Jepara ini belum terkenal di mana-mana. Ya. Waktu saya ke Jakarta di salah satu media, mereka tanya, saya tanya, saya besok mau acara kopi, mau ikut nggak? Kayak gitu kan. Nah, terus, loh, emang Jepara ada kopi? Ada. Nah, itu berarti bahwa kopi Jepara belum terkenal. Tetapi sudah diproduksi di mana-mana. Makanya dalam rangka mencintai kopi produk Jepara, kita adakanlah wanita berkebaya. Kebetulan masih dalam rangka Hari Kartini, dan juga sudah wanita menghargai wanita. Dari ladang pengolahan sampai penyaduan itu wanita semua. Targetnya kemarin 6.300 penyeduh, tapi yang daftarnya hampir 7.800. Nah, itu juga memecahkan rekor muri ya, Pak? Dan itu tanpa APBD. Oh, ya. Partisipasi masyarakat. Kopinya dari para desa memberikan bantuan kopi, gulanya berpartisipasi, termasuk juga airnya. Airnya supaya enak, supaya membawa termos sendiri masing-masing yang sudah diseduh, supaya gampang ke. Oh ya. Jadi menarik pemirsa, ini nyeduh kopi bersama-sama dilakukan oleh ibu-ibu berkebaya. Itu jadi khas sekali gitu. Apalagi Pak banyak ide. Yang sudah dilaksanakan itu ada festival budaya desa tadi seperti yang dibandingkan tadi. Itu seperti apa itu? Tadi saya sampaikan bahwa nanti setiap minggu kita ada event-eventnya itu pagelaran seni khusus dari Jepara. Karena Jepara ini ada 184 desa, di mana masing-masing desa ini ada kreativitas
Sedekah Bumi. Ya. Nah, ini yang akan kita tampilkan untuk di momen kabupaten. Dan belum pernah. Saat ini memang sudah dimunculkan di desa masing-masing. Nanti ada pagelaran apa dari desa A, minggu depan dari desa B, termasuk dengan musik. Nah, ini musik dengar sana itu salah satu event kita. Jadi supaya masyarakat Jepara, oh ya ada hiburan, nggak usah bayar. Gitu. Ya. Jadi sedekah bumi itu tidak sekedar selamatan di desa-desa, tapi ini budaya. Jadi ini budaya, dan budayanya itu khas. Nah, ini oleh Pak Edi Suprianto itu ditampilkan ke permukaan satu demi satu ya Pak ya. Satu persatu. Kita libatkan UMKM, di sekitarnya ada UMKM dan menggerakkan perekonomian juga. Ya. Nah, Pak Edi sudah banyak tadi yang diceritakan. Kemudian apalagi Pak yang masih diperlukan di Jepara ini? Tadi ekonomi sudah dibangun, pariwisata, jalan, infrastruktur sudah dibangun. Apalagi yang masih perlu ditingkatkan di Jepara ini? Jadi yang penting ada Sapras, tadi saya sampaikan ada tol. Harus nanti insya Allah Bupati yang ke depan bisa membangun tol. Kedua juga tempat kegiatan anak muda. Ya. Jadi contohnya adalah kita sekarang ini kan nggak punya bioskop kan ya? Iya. Nggak ada bioskop. Dan kalau mau nonton bioskop harus ke Semarang. Ya. Nah, ke Semarang paling nggak 2,5 jam. Nah, ini nanti kita tawarkan investor, ada tempat movie gitu, yang bisa digunakan anak-anak muda bisa kegiatan di sana. Nah, di situ. Termasuk dengan tempat-tempat publish yang lainnya. Dan kami sudah kerjasama dengan salah satunya dengan Undip. Insya Allah nanti kedepannya ada gratis anak-anak Jepara bisa masuk Undip di perkuliahan Fakultas Perikanan. Insya Allah. Karena punya potensi perikanan. Lautnya luar biasa. Ya. Bahkan Undip punya kampus di sini. Sini ada. Tempat praktek di sini juga ada. Termasuk kita kerjasama dengan Undip Desa Linasi, yaitu pengolahan air payo yang ada diubah menjadi air tawar, dan itu langsung diminum. Ya. Jadi Pak Bupati, ini seandainya, ini kan ngomong seandainya. Ini 2 tahun itu akan berlanjut, apalagi yang Pak Edi akan lakukan ini? Saya akan berkunjung ke desa lebih optimal ke desa untuk memperhatikan masyarakat desa terutama, dan ada program ngantor ning desa gitu. Insya Allah di sisa-sisa jabatan ini kita akan bersama Forkopimda ngantor di desa. Ngantor di desa. Ya. Pak Edi, satu pertanyaan lagi. Pak Edi, apa pesan Pak Edi dan harapan Pak Edi kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan pembangunan di Jepara ini? Pesan saya adalah yang pertama, bahwa ayo bangun Jepara bersama-sama pemerintah, bagi warga Jepara yang tinggal dan sukses di luar Jepara kembali ke Jepara, berikan ilmu dan ajak investor untuk membangun Jepara. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menghadapi pilkada ini harapannya supaya tenang, tentrem, nggak usah ribut-ribut. Apa yang pengen pilih monggo silakan, dan jaga kondisivitas. Pemirsa Jawa TV, demikian perbincangan tentang 2 tahun kepemimpinan Bupati Jepara bersama beliau langsung, Pak Edi Suprianto. Menarik sekali, tapi kita harus undur diri. Dari Pantai Kartini, saya Bayi Haki, sampai jumpa.